مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بك واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب اغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بك واغفر لنا ما مضى فعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بك واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أصحابه سلا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجم جاهدنا في سبيله من تابعين من تبت من العمل الفقهاء والقرسلين وسادتي سفينه جميع أهل بيت الطيبين الطاهرين اسم جميع شيخنا في دين وصال منهم الله بحسن أحمد بهر حبيب قاسم الغارم بسم محمد وعلي بن سيد وتحب الرحمن سيد اسماعيل والمجد وحسن بكر عيدروس والحبيب وسلم اسماعيل طه بن عبد الشيخ واسم اسماعيل المجد وحبيب بكر العطاس إلى رواه الحبيب محمد بن حسين عيدروس أن الله تغشهم برحمه والمغفرة ويدعينا بركاته مصارهم وانوارهم ويوم فاتهم في الدنيا آخرة ثم إلى جميع آبائنا وأبائهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين عامة خصوصا جماعة في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة الهدينية ولكل من صالح شامل كامل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الإمام محمد بن أبي بكر العصفوري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. الحديث الثامن hadis yang ke-8 An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dari Ali bin Abi Thalib Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, karena Sayyidina Ali ini termasuk salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Karamallahu wajhah, dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi ketika ditanya aina tajid jamal, di mana kamu mendapatkan suatu keindahan, daripada jamal al-wajh, keindahan wajah seseorang, maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, gullahum, ya, katakan kepada mereka, fi wujuhin, di wajah-wajah, alladzina, ya, yang mana wajah-wajah tersebut allati yakhafun Allah, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat wajah-wajah orang soleh itu enak dilihatnya, ya, wajah-wajah aulia Allah itu enak dilihatnya. Idzaru, apabila, ya, kita melihat daripada wajah-wajah mereka, langsung kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu daripada tanda-tanda ciri-ciri wali Allah kayak gitu. Kalau kita lihat wajahnya enak, ya,
karena ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan apa? Sebab zikirnya yang begitu banyak sama Allah, dekatnya dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka enak dipandangnya karena cahaya yang ada pada wajahnya. Nah, ini An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ah sab'una malakan. Masya Allah, duduk di setiap pintu masjid di hari Jumat itu ada 70 malaikat nih. Di Al-Muttaqin setiap hari Jumat itu ada 70 malaikat. Malakan, malaikat. Apa tugasnya mereka? Yaktubunan nas, mereka menuliskan manusia bi asma'ihim satu-satu. Ya, namanya ditulisin satu-satu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, ya. Hatta sampai yakuna akhiru man yaktubu rajulun ja'a hina jalasal imam alal mimbar, sampai terakhir kali ditulis ketika seseorang itu, ya, datang ketika imam sedang, ya, dalam mimbarnya, di atas mimbarnya. Hina jalasal imam alal mimbar, ya, ketika imam duduk di atas mimbar. Jadi ditulis oleh malaikat fulan bin fulan bin fulan. Makanya ini malaikat tahu siapa aja yang gemar hadir majlis ilmu, siapa yang gemar majlis hadis majlis hadir majlis zikir dan majlis-majlis baik lainnya, tahu. Makanya terkadang kalau kita lihat yang hadir maulid orangnya itu juga. Ini maulid dicondet, bergiliran, ini masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, ya. Itu orangnya itu juga udah. Yang subuh gabungan itu lagi, ya, nanti malam itu lagi, ahlan wa sahlan. Udah 3 kali kita ketemu nih. Iya. Makanya insya Allah mudah-mudahan malaikat apal nama-nama kita semua, ya. Ya, karena dalam riwayat dikatakan man jalasal akhyar ja'alahumullahu minal akhyar wa in kanu minal asyrar. Siapa orang yang sering duduk bersama orang-orang baik, maka dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala orang baik walaupun sebelumnya dia orang yang buruk, akhlaknya buruk, sering maksiat, duduk bersama orang-orang yang buruk, pergaulannya juga buruk, nggak bagus. Begitu juga man jalasal asyrar ja'alahumullahu al-asyrar wa in kanu minal akhyar. Siapa orang sering duduk bersama orang-orang yang buruk akhlaknya, yang sering gemar maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia orang yang buruk juga, ya, kebawa dia nanti. Wa in kanu minal asyrar wa in kanu minal akhyar, walaupun dia sebelumnya orang baik. Tuh. Makanya, ya, kadang-kadang di akhir zaman juga, ya, belum tentu anak habib, anak ustadz, anak kiai selamat juga, ya, karena ar-raba wal bi'a tu'athiru tiba'. Raba, susuan, wal bi'a, lingkungan itu mempengaruhi watak seseorang, tiba', tabiat seseorang. 70% itu lingkungan, 70% lingkungan, bahaya lingkungan, ya. Kalau 30% yang keturunan, dan itu juga 30% masih dibagi lagi, ya. 25 ya ngikutin ibu, 5%-nya ikutin abahnya, tuh, ya. Makanya kalau lingkungannya udah jelek, buruk, ya, terus juga keturunannya juga buruk juga, waduh, ya, bapaknya kampret, anaknya kalong, bapaknya nyopet, anaknya nolong, waduh, ya. Makanya itu lingkungan yang paling mempengaruhi, lingkungan paling mempengaruhi, makanya kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukil dari Ibn Zawjiyah di kitab Fawaid, itu kalau misalkan kita merasa hati kita keras, susah untuk diberikan nasihat, atau kita dengar nasihat tapi udah gitu aja, jalan di tempat gitu aja, kagak ada mau merubah diri kita kepada suatu yang lebih baik lagi ke depannya, ya, itu cari hati kita di 3 tempat. Ya, kita pengen hati kita hidup, ya, kita pengen hati kita hidup, kita pengen hati kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala, pengen banget jadi orang yang baik, ya, pengen jauh daripada maksiat, capek maksiat berulang-ulang, itu juga maksiatnya, ya, masa lalu yang gelap gulita, mau kembali kok susah banget,
Tuh. Itu kita harus cari hati kita. Pertama cari ketika apa? Ketika kita membaca Al-Quran dan juga mendengarkan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya cuma membaca aja, kalau bisa juga memahami isi kandungannya, karena Al-Quran itu bukan hanya cuma bacaan aja, qiraah, enggak, akan tapi hudan, ya, minallah, akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali-kali kita baca Al-Quran, lihat terjemahannya, resapin, renungin, ya. Intinya apa? Al-Fatihah aja dulu yang sering kita baca, ya, itu Masya Allah kalau kita renungin, Masya Allah, artinya ya bisa membuat hati kita kembali hidup. Terus yang kedua, di mana kita menemukan hati kita? Di majalisul dzikir wa majalisul ilm, ya, di majlis-majlis zikir, ya, di majlis ilmu seperti ini nih sekarang nih, majlis ilmu. Kita bisa, ya, untuk apa namanya, menambahkan rasa cinta kita pada Allah, pada Rasulullah, dan memahamkan kita akan ilmu agama kita yang masih kurang, yang masih belum paham, di majlis-majlis ilmu. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita pada maghrib, ya, bainal isya'in, duduk di, ya, masjid baitun min buyutillah, rumah yang paling, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bukan hidayah, Masya Allah, susah ini kalau bukan hidayah, ya. Ini semuanya kita diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah ingin kita menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita keluar dari sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung jadi orang baik, amin ya rabbal alamin. Naam, itu majlisul ilm, majlisul zikir, majlisul maulid. Tuh, ya, majlisul maulid. Makanya yang namanya maulid sukses itu, ya, wah, tuh di sana maulidnya sukses tuh. Tahu dari mana nanti maulid sukses? Wah, makanannya biryani, makanannya Jordan, makanan surga turun ke bumi. Waduh, ya, kan ada tuh di soto, ya, makanannya. Wah, itu maulidnya kurang sukses, nah, ya, kata Habib Umar, maulid air. Bikin kembung doang, nggak ada apa-apaan. Bukan, oh, maulid di situ kurang sukses tuh. Kenapa? Jamaahnya dikit. Misalkan maulid di sono sukses banget tuh, jamaahnya membludak sampai keluar. Ternyata bukan itu semua yang dinamakan maulid yang sukses. Yang maulid yang sukses dinamakan maulid sukses kalau misalkan setiap individu daripada yang hadir, ya, itu menambah rasa cinta mereka pada Rasulullah SAW. Ingin ketika keluar dari maulid, ya, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu makalah mengatakan, lasna nuhyi zikra maulidin Nabi, ya, bukan kita sebenarnya yang menghidupkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, walakinna, akan tapi kami, nahya, menjadi hidup, bizikri maulidin Nabi SAW, dengan memperingati, ya, maulidnya Nabi Muhammad SAW. Wahakadha. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kapan? Ketika sedang, ya, sendirian, dia merenung, ya, tafakkur, dia muhasabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sendirian. Nah, itu bisa, ya, menghidupkan hati yang sudah mati. Tuh. Kalau misalkan dalam tiga tempat itu ternyata hati kita masih dosi, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim, galbun dosi, oh, yang susah keras masih, maka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hati yang baru, karena pada saat itu kita udah nggak punya hati lagi, ya, kita udah nggak punya hati lagi. Kalau dalam tiga hal itu, ya, kita nggak bergerak hati kita, ya, untuk pengen kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Nah, jadi, ya, yaktubuna nasa bi asma'in hatta yakuna akhiran man yaktubu rajulun ja'a hina jalasal imam alal minbar falam yu'zi ahad, dan dia tidak mengganggu seorang pun fi majlisihi, ya, walam yaqul illa khaira, dan tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik, fadzalika adna ahli yaumil jum'ah habban, ya, dan dialah yang mendapatkan, ya, keberuntungan atau pahala dengan serendah-rendahnya, tuh, bagi orang-orang yang hadir Jumat. Tuh, naam, habban nasiban. Naam. Nah, jadi dia kagak mengganggu orang. Tuh, kadang-kadang ada orang datang belakangan, ya, main langsung pengen ke depan aja. Tuh, jadi ngelangkahin apa? Ya, ngelangkahin jamaah, ntar mengganggu itu.
Ya, kalau mau dia datang dari duluan, dari habis subuh dia datang kalau mau. Lebih afdal lagi. Wa dzalikal ladzi yughfar lahu ma 'amila minas sayyi'at baina jum'atain, dan yang demikian itulah yang diampuni dosa-dosanya apa-apa yang dia lakukan daripada sayyi'at, ya, keburukan-keburukan baina jum'atain, antara dua Jumat. Nah, ini sayyi'at, keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecilnya dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baina jum'atain, antara dua Jumat. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Ya, dosa besar kita harus benar-benar taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat sama Allah, benar-benar mengakui daripada dosa-dosa kita dan berjanji untuk tidak melakukan dosa tersebut. Dan juga bukan dosa berhubungan dengan manusia. Kalau dosa berhubungan dengan manusia nggak bisa. Ya, harus minta maaf langsung sama orangnya. Ya. Al-khabar bitamamihi. Jadi ya, hadis ya, ini sampai akhir hadis. Jadi hadisnya hadis yang panjang nih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Naam. Fa khafatil malaikatu fatafu hawla al-'arsy sab'a marrat. Ya, sebagaimana bagaimana di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala idqala rabbuka lil malaikah, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan kepada malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Maka para malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Tuh. Ya. Wa man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kenapa kok yang dijadikan khalifah di muka bumi ini manusia, yang mana dia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tuh. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tuh, ya. Jadi, kenapa kok malaikat tahu bahwasanya nih manusia akan berbuat kerusakan dan juga saling menumpahkan darah? Ya, karena ada dua riwayat. Yang pertama, karena malaikat melihat di Lauhul Mahfuz manusia bakal berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, ya, dia ibrah yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya, karena 2000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, itu bangsa jin udah saling berbuat kerusakan di muka bumi ini, saling perang, saling berantem, ya, saling berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Makanya ketika mau dijadikan di muka bumi khalifah, yaitu manusia, takut sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa jin. Kenapa kok yang nggak kenapa nggak dijadikan malaikat saja yang menjadi khalifah di muka bumi? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada yang kalian ketahui. Makanya Allah juga nih, ya, ketika ada majlisul zikir seperti kayak gini nih, apalagi majlisul ilm, lebih afdal berkali-kali lipat daripada majlis zikir. Allah Subhanahu wa taala kan, ya, mengutus beberapa malaikat yang kerjaannya tukang jalan doang. Sayyahin, tukang jalan, tukang cari tempat-tempat majlis zikir seperti ini. Kalau misalkan ada, ya, dia ketemu sama majlis zikir seperti ini, langsung panggil rombongan yang lain, halumu illa bugiyatikum, ayo sini, ya, ke tempat yang kalian cari-cari, wahai kawan-kawanku, ya, malaikat. Ya, akhirnya tuh, ya, kisah masyhurah, begitu juga riwayah masyhurah, riwayah yang masyhur. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, ada apa? Kabar apa dari muka bumi? Oh, ternyata ya Rabb, ada sebagian daripada, ya, hamba-Mu pada saat ini maghrib, antara maghrib dan isya, kumpul di Masjid Al-Muttaqin, sedang apa? Sedang mereka mengkaji hadisnya Nabi Muhammad SAW, sedang zikir pada Allah Subhanahu wa taala, sedang membaca riwayat, ya, Rasulullah SAW. Itu juga kasih tahu bahwasanya yang kalian tuduh,
Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Ngapain pakai nanya sama malaikat? Ya. Lagi ngapain emang dia? Ya, padahal Allah lebih apa? Lebih tahu, supaya kasih tahu malaikat bahwasanya kagak semuanya di antara mereka yang menumpahkan darah, dan tidak semuanya daripada manusia yang apa? Yang berbuat kerusakan. Di antara mereka ada kok yang masih ya berbuat kebaikan. Ya seperti itu nih. Jadi ya sebagai saksi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, terus setelah ayat tersebut, fakhafatil malaikah, lalu malaikat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fatafu haulal arsh, maka ya, tawaf di sekitar arsy sab'a marrat, 7 kali. Fatajawaz anhum, maka Allah Subhanahu wa taala ya, memaafkan mereka. Setelah tawaf 7 kali, Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Fa amarahumullahu an yabnu baitan ala wajhil ard, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk mereka membuat satu rumah ya di bumi, hatta ya, sehingga lau aznabal auladu Adam, kalau misalkan ada daripada manusia, auladu Adam, anak Adam ya, manusia itu berbuat dosa, fayatufuna haulal bait, lalu mereka ya tawaf di sekitar bait, di sekitar rumah. Haul ya, haul sekitar, haul itu artinya ada 3 ya, ada daya upaya ya, ada juga haul makna ya setahun ya, tahunan, ada juga haul mana sekitar. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, ada juga la haula wala quwwata illa billah, juga haul tuh, bukan khol biasa kita khol, itu muhadil khol, biasanya khol itu ya, paman dari umi, khol tuh, haul tuh. Naam, fayatufuna haulal bait sab'a marrat ya, maka ketika mereka tawaf di sekitar al-bait ya, rumah itu, sab'a marrat, 7 kali, fatajawaz anhum, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tajawaza anil malaikah, sebagaimana malaikat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, malaikat itu ya tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada manusia yang berhati seperti malaikat, makanya para anbiya itu lebih afdal pada malaikat. Ya, anbiya lebih afdal pada malaikat karena malaikat memang ciptakan untuk apa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia masih punya apa? Punya nafsu. Tuh, punya hawa, punya nafsu. Nah. Kama tajawaza anil malaikah, summa nazalu fabanau alal ard. Kemudian malaikat turun, lalu mereka membangun di bumi al-Ka'bata, al-Ka'bata ya, Ka'bah ya. Summa rafa'ahu Allah taala ya waqta tufan ila as-sama'ir rabi'ah ya, wa khalaqa Allah taala manara fi jambil bait yakni al-Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ka'bah itu ya waktu tufan ya, ketika banjir ya, ketika banjir bandang, ila sama'ir rabi'ah ya, ke langit yang keempat. Wa khalaqallahu ta'ala manarah, ada menara fi jambil bait, di samping Ka'bah yakni al-Ka'bah. Summa sammahul baitul ma'mur, kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan yang di samping Ka'bah tersebut ketika di langit keempat namanya Baitul Ma'mur ya. Wa tulul manarah, dan panjang daripada menara itu khamsami'ah am, 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun ya, panjangnya 500 tahun. Dari sini kemana itu 500 tahun ya. Fa idza kana yaumul jum'ah, apabila di hari Jumat, yas'udu Jibril, nah ini di Baitul Ma'mur nih ya, naik Jibril ya, Jibril alaihissalam alal manarah, di menara tersebut. Wa yu'adzinu, dan dia azan di menara. Ini malaikat ya, Jibril azan di menara tersebut ya. Wa yu'adzinu, jadi dia naik dan azan. Wa yas'udu Israfil,
Setelah itu malaikat Israfil naik alal mimbar, di atas mimbar, wa yakhtubu, dan khotib. Jadi kalau setiap hari Jumat ya, malaikat Jibril itu naik ke atas menara azan. Ya. Itu yang azan nih Jibril nih, bukan Israfil nih. Ya. Jibril alaihissalam al-mar'a wa yu'adzinu wa yas'udu Israfil alal mimbar. Jadi yang jadi khatibnya siapa? Israfil. Wa ya'ummu Mikail. Ya. Lil malaikah, dan yang jadi imam Mikail. Jadi yang azan Jibril, yang khatib Israfil, yang imam Mikail. Ya. Lil malaikah. Ya. Fa idza faraghu minas shalah, apabila mereka telah selesai daripada salat, ya salat Jumat, fayaqulu Jibril, maka berkata Jibril, ma hasala li minas thawab, apa yang aku dapatkan daripada pahala, li ajli azan, karena azan aku, ya, li ajli azan, karena azan aku, wahabtuhu li jami'il muadzinin fi wajhil ard, aku berikan pahalanya ke seluruh orang-orang yang azan fi wajhil ard, di bumi. Jadi yang azan itu dapat keistimewaan, ya, di antara keistimewaannya yaitu pahalanya malaikat Jibril, ya, ketika azan itu diberikan kepada orang-orang yang azan di muka bumi. Dan orang yang azan, masya Allah, pahalanya banyak banget. Ya, al muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah, itu orang-orang yang muadzin, lehernya panjang nanti di hari kiamat. Wah, kalau kayak gitu ngapain? Kayak ini dong, apa? Onta ya? Jerapah. Maksudnya bukan, maksudnya dia jadi apa? Tokoh nanti di hari kiamat. Ya, maksudnya jadi tokoh-tokoh ya, yang mana diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga khilaf antara ulama, siapa itu yang paling afdal antara muadzin sama imam. Tuh. Ada mengatakan imam lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya jadi imam, dan khulafaur rasyidin itu jadi imam. Ya, kalau mereka tahu kebaikan yang lebih bagus daripada imam, maka dia akan melakukannya. Tapi dia malah memilih jadi imam daripada muadzin. Dan juga dalam riwayat dikatakan, ada riwayat mungkin Allahumma ada, ya, beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah azan. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak pernah azan? Karena kalau Rasulullah azan, itu yang dengar wajib semua untuk datang ke masjid. Ya, hayya 'alas shalah. Makanya kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan suatu, kagak ada ya ikhtiar, nggak ada pilihan bagi manusia. Makanya juga dikiaskan ahlul bait itu nggak boleh azan. Ya. Kenapa? Karena takut kalau ada yang yang mendengar daripada azannya, dia wajib untuk apa? Ya, untuk datang ke masjid. Naam, wahakadha. Ada juga mengatakan muadzin lebih afdal. Kenapa? Karena dia manggil orang untuk apa? Untuk sholat. Setiap orang yang mendengar daripada suaranya, dia dapat pahala. Karena mengingatkan dia untuk apa? Untuk sholat. Tuh, ya, wahakadha. Wahabtuhu li jami'il muadzinin fi wajhil ard. Wa yaqulu Israfil. Dan juga kalau azan nih yang suaranya kencang keras gitu, ya. Kalau di Hadramut itu azannya lempeng aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kan begitu panjang ya. Hayya 'alas shalah. Habis serak-serak. Hayya 'alal falah. Naam. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Naam. Wahabtuhu li jami'il muadzinin fi wajhil ard. Wa yaqulu Israfil, dan Israfil mengatakan, ma hasala li minas thawab lil khutbah, apa-apa yang aku dapatkan daripada pahala, ya, dari khutbahku itu, wahabtuhu li jami'il khutbah fi wajhil ard, aku
hibahkan, aku berikan hadiahnya, pahalanya untuk seluruh khatib-khatib di muka bumi. Masya Allah. Di jamil khutbah fi wajhil ard. Summa yaqulu Mikail, kemudian Mikail mengatakan, ma hasala li minas thawab li ajlil imamah, yang aku dapatkan dari pahala ketika aku menjadi imam, wa haqqu liman ya'ummu yaumal jum'ah, aku akan berikan bagi orang-orang yang mengimami di hari Jumat fi wajhil ard, di muka bumi. Dan ada juga khilaf antara ulama apakah khatib juga harus jadi imam, tapi al-afdal memang khatibnya jadi imam, tapi boleh aja. Imam Syafi'i mengatakan jaza, nggak apa-apa. Khatibnya beda, imamnya beda, bagaimana sebagian daripada masjid di sini. Nah, di Indonesia, fi wajhil ard wa yaqulu Israfil ma hasala li min thawab lil khutbah wa haqqu li jamil khutbah fi wajhil ard. Summa yaqulu Mikail ma hasala li min thawab li ajli imamah wa haqqu liman ya'ummu yaumal jum'ah wa fi wajhil ard. Summa taqulul malaikatu, kemudian malaikat yang lainnya juga mau kalah. Berarti dia apa? Para makmum nih. Ma hasala lana min thawab min al-jamaah, apa-apa yang kita dapatkan daripada salat berjamaah, wahabnahu li jami'i man shalla salatal jum'ah khalfal imam, aku akan berikan hadiahnya, pahalanya bagi seluruh orang-orang yang sholat Jumat di belakang imam. Jadi dia makmum ini. Wa yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala ketika Jibril, Israfil, Mikail dan malaikat semuanya memberikan pahalanya untuk mereka-mereka yang sesuai dengan posisinya masing-masing. Jibril dengan azannya, Israfil dengan khatibnya, Mikail dengan imamnya, malaikat yang lainnya dengan pahala makmumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa yaqulullah ya malaikati, wahai malaikatku, atatakarramuna ala ibadi, apakah kalian memberikan kemuliaan, memberikan pahala, memberikan hadiah kepada hamba-hambaku, wa ana, sedangkan aku akramul akramin, zat yang maha dermawan di antara orang-orang dermawan. Ya akramul akramin, ya malaikati, wahai malaikatku, ushidukum, aku jadikan kalian saksi, ushidukum anni qad ghafartu lahum, sungguhnya aku telah mengampuni mereka, wa hadza kulluhu, dan ini semuanya makhsusun fi hadhil ummah, khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasib min hadza lisairil umam, tidak ada bagian selain keistimewaan ini bagi umat-umat yang lain kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sairil umamil madiyah. Qala Syekh al-Imam alimul millah wad din ini baru lagi nih. Naam. Wa hakadha. Jadi ini fadilah orang yang sholat Jumat, apalagi kalau bisa sholat Jumat pakai pakaian yang putih, pakai gomis, pakai aja gomis. Gomis itu khusus buat Jumat dah. Kalau antum malu ke tempat-tempat hadir maulid, hadir tahlil pakai gomis, wah nanti disangka ini lagi, ini ustadz nih, wah disuruh mimpin tahlil, mimpin yasin, bingung ntar. Misalkan takut gitu, nggak apa, pakai gomis khusus di hari Jumat, pakai rida, pakai di hari Jumat, pakai sarung BHS, pokoknya yang terbaik antum lakukan di hari Jumat, khususnya untuk sholat Jumat. Pakai peci tuh yang Malaysia tuh yang harga 500.000 tuh, pakai BHS, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala senang ketika kita memperlihatkan daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hatta pakai imamah juga nggak apa-apa. Hari Jumat gitu antum dari jam 8 udah siap-siap. Pakai siwak, pakai imamah, pakai peci putih, pakai imamah, pakai gomis putih, pakai rida putih. Wah. Tapi di tempat masjid yang antum kenal aja. Jangan antum ke tempat masjid yang antum belum pernah sholat Jumat di situ, takut-takut khotibnya kagak datang. Gimana itu? Wah, ini
Habib juga. Ini syekh dari mana nih? Ya, antum badai ya. Wah, sebenarnya saya baru ini nih. Ya, baru iya kan, iya takut aja gitu. Tapi kalau antum siap sih, ya jangan juga. Ya, takutnya nanti rukun-rukunnya ada yang kurang dan lain sebagainya. Wah aja. Nah, tapi kalau dia mutakin sih udah pada ma'ruf ya. Ya misalkan, oh iya tahu. Hakada ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq wa daraji Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi